Halo guys, jumpa lagi dengan podcast perpajakan yang paling absurd ya di negara universe Konoha ini. Seperti biasa guys, gue akan bertanya tentang isu-isu perpajakan ya terhadap agent AI kita bernama Dina atau Dira ya. Apakah kali ini Dina akan puyeng menjawab pertanyaan-pertanyaan dari gue? Kita akan mulai guys. Oke guys, kita mulai ya. Hari ini kita bahas mengenai uang pembasuh batin ya. Apa ini barang ini ya? Ini tanggal 26 Agustus ya, jadi masih baru banget teman-teman. Dari DDTC News. Jadi DDTC adalah tempat berita perpajakan yang paling terpercaya di Indonesia ya. Apa itu uang pembasuh batin dalam konteks penagihan pajak? Oke, kita baca teman-teman ya. Undang-Undang KUP telah mengatur adanya daluarsa penagihan pajak. Adapun hal itu hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak akan kadaluarsa setelah melampaui 5 tahun ya. Jadi 5 tahun setelah saatnya terhutang, itu kalau masih ditagih sudah nggak bisa ditagih lagi, termasuk denda, bunga, pajak, dan sebagainya. Nah, ini pasal 22 ayat 1 Undang-Undang KUP ya, jangka waktu 5 tahun tersebut dihitung sejak penerbitan STP, kemudian surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), kemudian surat ketetapan kurang bayar tambahan ya (SKPKBT). Nah, apabila WP mengajukan permohonan pembetulan atau keberatan atau banding atau peninjauan kembali, daluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penerbitan surat keputusannya atas pembetulan tersebut, atau keputusan terhadap keberatan, atau putusan banding atau putusan peninjauan kembali. Jadi ketika lu melakukan upaya hukum, maka setelah diputus baru berjalan argo 5 tahun tersebut ya. Namun, daluarsa penagihan itu bisa tertangguh jika WP diterbitkan surat paksa, ada pengakuan utang pajak, ada SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan terhadap WP karena melakukan tindak pidana, dan dilakukan penyidikan ya, tindak pidana di bidang perpajakan. Jika daluarsa pajak tertangguh, maka saat daluarsa itu bisa melampaui 5 tahun sejak diterbitkannya SKP tersebut ya, yang menjadi dasar penagihan pajak. Bila tak ada penangguhan, maka setelah melampaui 5 tahun, otoritas tidak dapat lagi menagih pajak yang telah daluarsa. Uniknya katanya ya, pada literasi terdahulu terdapat istilah uang pembasuh batin. Barang apa ini ya? Kendati tidak terdapat dalam peraturan terbaru, istilah uang pembasuh batin sempat tercantum pada surat edarannya SE terkait dengan penagihan pajak. Lantas apa itu uang pembasuh batin? Istilah itu muncul pada surat Dirjen Pajak ya, surat Dirjen Pajak ya, bukan undang-undang ya. S196 tahun 2000 tentang penagihan hutang pajak. Merujuk surat tersebut, uang pembasuh batin merupakan istilah untuk menyebut wajib pajak yang tagihan pajaknya karena sesuatu hal tidak dapat ditagih lagi. Namun, dengan pendekatan persuasif bersedia membayarnya. Ini luar biasa ya. Selain itu, pengertian uang pemasok batin juga dijabarkan oleh Sahya Anggara dalam buku bertajuk Hukum Administrasi Perpajakan, terbitan 2016. Dia mengartikan uang pemasok batin sebagai berikut. Wajib pajak yang belum atau tidak dikenakan pajak berdasarkan kesukarelaan dan keinsafan sendiri dapat mendatangi KPP dan menyatakan kehendaknya untuk membayar pajak yang telah kadaluarsa yang belum pernah dikenakan kepadanya. Hal ini disebut uang pembasuh batin ya. Pertanyaan gua, WP mana yang mau melakukan ini ya? Menurut saya, uang pembasuh batin bisa menjadi media bagi WP untuk menghilangkan dosanya. Luar biasa. Dan membersihkan batinnya atas kekhilafannya tidak membayar pajak. Besar jumlah yang akan dibayarkan terserah kepada WP. Kok bisa begitu ya? Jadi boleh dong bayar Rp10, Rp100, boleh ya? Dan tidak dapat ditentukan secara tawar-menawar. Jadi nggak boleh tawar-menawar gitu ya. Dalam hal demikian, wajib pajak tak dapat dikenakan sanksi. Memang udah nggak bisa sanksi, kan udah lewat 5 tahun. Berdasarkan dua pengertian tersebut, uang pembasuh batin adalah pembayaran utang pajak yang sebenarnya telah kadaluarsa yang dilakukan secara sukarela oleh wajib pajak. Luar biasa. Sebenarnya, utang pajak yang sudah kadaluarsa itu tidak dapat ditagihkan lagi. Namun, melalui skema uang pembasuh batin, wajib pajak dapat membayar uang pajak yang telah daluarsa secara sukarela guna menebus kekhilafannya karena belum melunasi hutang pajak yang bersangkutan. Jadi gini guys, intinya ya,
Walaupun sudah kadaluarsa pemeriksaan atau penagihan, WP tetap boleh membayar pajak. Untuk apa? Untuk menghilangkan dosa-dosa lu dan membersihkan batin lu dari kekhilafan melalui membayar sejumlah uang pembasuh batin secara sukarela. Oke, sekarang kita akan langsung bertanya kepada Dina ya supaya dapat pengertian yang lebih jelas teman-teman ya. Halo Dina, apakah benar Dina? Dosa-dosa wajib pajak itu dapat dibersihkan dengan membayar sejumlah uang pajak tertentu secara sukarela yang disebut namanya uang pembasuh batin. Halo Saudara Awan, kenapa sih kamu setiap minggu datang mengganggu ketenangan saya? Apakah kamu sangat membenci petugas pajak ya? Ada masalah apa sih? Loh, nggak begitu, Dina. Saya tidak punya masalah dengan petugas pajak yang baik loh ya. Enggak loh ya. Saya hanya bermasalah dengan oknum petugas pajak yang bertindak sewenang-wenang dan melanggar hukum. Jangan salah, Dina ya. Tolonglah, Dina ya, jangan baper. Kamu dengan AI ya. Tolonglah, jawab pertanyaan saya dengan benar. Oke, saya ulangin ya. Apakah benar dosa-dosa wajib pajak dapat dibersihkan dengan membayar sejumlah uang untuk membayar pajak secara sukarela yang disebut sebagai uang pemalsu batin? Baiklah Saudara Awan, saya pastikan tidak ada oknum petugas pajak yang bertindak sewenang-wenang di bawah pengawasan saya. Semua petugas kami bertindak berdasarkan hukum yang berlaku, tapi tidak tahu ya. Kalau yang di bawah bos, yang lain, menjawab pertanyaan saudara. Benar sekali sesuai artikel yang tadi Anda bacakan. BTW saya mendengarkan loh Anda membaca tadi. Sesuai Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S196 PJ 44 Tahun 2000 tertulis bahwa dalam rangka pengamanan penerimaan PPh sesuai Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S196 PJ. 44 Tahun 2000 tertulis bahwa dalam rangka pengamanan penerimaan PPh, wajib pajak yang sebelum penerbitan surat ketetapan pajak dapat dilakukan pendekatan bersedia membayar kewajiban pajaknya tanpa menunggu penerbitan surat ketetapan pajak. Wajib pajak yang tagihan pajaknya karena sesuatu hal tidak dapat ditagih lagi, namun dengan pendekatan persuasif, bersedia membayarnya uang pembasuh batin. Jadi wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak secara sukarela atas pajak yang sudah kadaluarsa, yang kami sebut uang pembasuh batin. Kami berharap dengan membayar uang pembasuh batin ini, wajib pajak dapat diringankan beban batin di hatinya, bahkan terhapus dosa-dosa perpajakannya. Halo Dina, secara hukum, apakah wajib pajak itu perlu atau tidak perlu membayar pajak untuk masa yang melebihi 5 tahun yang lalu yang sudah kadaluarsa itu? Saudara Awan netes saya lagi dan, tolong jangan sering-sering bercanda ya. Sudah jelas jawabannya Brother Awan, secara hukum sudah ditegaskan bahwa jangka waktu penagihan pajak adalah maksimal 5 tahun ke belakang. Artinya tidak ada kewenangan pemeriksaan ataupun penagihan pajak atas kasus perpajakan yang telah melebihi 5 tahun yang lalu. Namun saya menegaskan bahwa wajib pajak tidak akan ditolak oleh negara apabila secara sukarela bersedia membayar pajaknya yang belum dibayar untuk masa pajak sebelum 5 tahun yang lalu. Kesimpulan dari pertanyaan saudara adalah tidak perlu, namun tidak ditolak. Halo Dina, jika wajib pajak punya dosa-dosa karena kekhilafannya, menurut kamu nih ya, apakah oknum pemeriksa pajak juga mempunyai dosa-dosanya? Apa aja tuh? Saudara Awan ini semakin suka memancing saya, Del. Saya mohon maaf apabila ada pejabat pajak kami yang berperilaku buruk terhadap saudara Yang. Tolong jangan dendam ya. Seperti kalimat pembuka dalam setiap sidang skripsi mahasiswa, tiada gading yang tak retak. Termasuk juga para pejabat pajak di bawah naungan kami. Sebagai manusia biasa, pejabat pajak juga terkadang melakukan dosa-dosa yang salah. Contohnya seperti pemeriksaan pajak yang melebihi jangka waktunya, perhitungan koreksi pemeriksa yang tidak berdasarkan hukum dan atau kadang-kadang ngawur. Perilaku petugas pajak yang kadang-kadang mengintimidasi wajib pajak, mengancam, menekan atau sewenang-wenang terhadap wajib pajak. Sekali lagi saya memohon maaf apabila terdapat petugas pajak yang melakukan dosa-dosa seperti itu. Halo Dina, jika wajib pajak katanya nih dapat menghapus dosanya dengan membayar uang pembasuh batin berupa uang. Lantas pertanyaannya adalah bagaimana caranya oknum pemeriksa pajak yang telah khilaf
dalam menjalankan tugasnya nih. Contohnya, paling gampang deh, jangka waktu pemeriksaannya yang melewati batas waktu yang sudah ditentukan oleh undang-undang, yang menyebabkan wajib pajak dikenai kurang bayar pajak yang sangat besar, yang sangat merugikan. Itu bagaimana dia bisa dapat menghapus dosa-dosanya? Pertanyaan saudara Awan ini semakin lama semakin tajam dan sulit dijawab. Saya semakin puyeng saja nih. Secara hukum sudah tegas dan jelas dituliskan jangka waktu pemeriksaan pajak adalah paling lama 6 bulan. Apabila jangka waktu pemeriksaan pajak melewati jangka waktu 6 bulan. Tentu saja itu merupakan dosa besar yang harus dipertanggungjawabkan oleh si petugas pajak tersebut. Menurut essay internal DJP, petugas pajak tersebut akan mendapatkan pengurangan kredit kinerja, itu saja sih saudara Awan. Saya tahu kamu berharap ada efek jera seperti pemberhentian atau teguran tegas kepada petugas pajak gitu ya? Mohon maaf Anda salah. Jadi kesimpulannya, petugas pajak dapat menghapus dosa-dosanya dengan cara menunggu laporan kantor pusat. Itu pun kalau ada laporannya dan kredit kinerjanya akan berkurang. Halo Dina, demi untuk menghapus dosa-dosa oknum pemeriksa pajak nih, apakah menurut kamu SKPKB hasil pemeriksaan itu perlu dibatalkan apabila terdapat dosa-dosa pemeriksa pajak di dalam hasil pemeriksaan tersebut? Saudara Awan, perlu saya tegaskan bahwa wajib pajak adalah tonggak utama penerimaan negara. Jika wajib pajak berkurang 10% saja yang membayar pajak, maka negara ini bisa bubar loh. Jika saya menjawab ya, atas pertanyaan kamu ini, maka 80% SKPKB yang terbit bisa dibatalkan. Sehingga penerimaan pajak dari hasil pemeriksaan bisa jeblok jauh. Saya sebagai agen TAE yang dibangun dengan sistem mahal bisa saja dipecat dan dihilangkan dari program DJP ini. Nanti kamu sedih loh tidak bisa bertanya kepada saya lagi loh. Jadi kesimpulannya, pemeriksa pajak yang melakukan kesalahan dosa apapun dalam pemeriksaan terdapat menghapus dosa-dosa dengan berbagai cara, tetapi tidak bisa dengan cara membatalkan SKPKB-nya. Mohon maaf ya saudara Awan, tolonglah jangan tanya lagi, saya sudah puyeng nih.